Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 bab 3 yaitu akan membahas mengenai editorial sebagai media berpendapat. Nah, di dalam teks editorial ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu mengenai pengertian, ciri-ciri, dan sifat teks editorial. Yang kedua, informasi yang terdapat dalam teks editorial. Yang ketiga, ragam informasi dalam teks editorial, struktur dan kebahasan teks editorial, dan yang terakhir adalah rancangan teks editorial. Nah, untuk sebentar, pengertian, ciri-ciri, dan sifat teks editorial. Nah, kita akan membahas apa sih editorial itu, bagaimana ciri-cirinya, apa saja sifatnya dalam teks editorial. Kemudian, teks editorial disebut juga sebagai tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana itu adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap permasalahan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang sedang berkembang di dalam masyarakat. Kemudian penulisan teks editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, teks editorial merupakan berita dogmatis. Kemudian, teks editorial atau tajuk rencana itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hati-hati. Yang kedua, normatif. Yang ketiga, cenderung konservatif. Dan keempat, menghindari pendekatan kritis yang tajam. Yang kelima, pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Teks editorial atau tajuk rencana pers papan menengah ke bawah, nah, atau middle low media biasanya memiliki ciri-ciri lebih berani, atraktif, progresif, memilih pendekatan kritis, bersifat tajam, dan tembak langsung. Kemudian lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Nah, sifat-sifat dari teks editorial atau tajuk rencana adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu krusial dan ditulis secara berkala tergantung dari jenis terbitan medianya. Yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Yang ketiga, memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Kemudian yang keempat, terkait dengan kebijakan media yang bersangkutan. Nah, informasi dalam teks editorial. Jenis-jenis teks editorial itu ada 3. Yang pertama, interpretatif editorial. Yang kedua, kontroversial editorial. Dan yang ketiga adalah explanatory editorial. Tipe dari teks editorial, yang pertama menjelaskan atau menginterpretasikan. Yang kedua, kritis, persuasif, sifatnya membujuk, kemudian berisi pujian. Fakta dan opini dalam teks editorial. Nah, apa itu fakta? Fakta itu adalah perihal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Sedangkan pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial biasanya berupa penilaian, kritik, prediksi, dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan, dan saran terhadap penyelesaian masalah. Kemudian ragam informasi dalam teks editorial. Ada 3 ragam informasi dalam teks editorial. Yang pertama, isu aktual dalam media informasi. Jadi penulis teks editorial akan memulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluar biasaannya, dan keterbantahannya. Nah, kemudian pendapat dan argumen dalam teks editorial. Beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat menyampaikan argumen itu sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Yang kedua, dapat mempercepat pemahaman masalah, penemuan sebab, dan pemecahan masalah. Tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. Disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat, dan yang terakhir disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan.
Saran terhadap isu faktual. Unsur-unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran dalam teks editorial adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari emosi dan prasangka negatif. Yang kedua, mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur. Yang ketiga, menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, atau perbandingan. Yang keempat, menyampaikan saran dengan urut terperinci dan tidak berbelit-belit sehingga saran mudah dipahami. Yang terakhir, menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Nah, kemudian struktur dan kebahasaan teks editorial. Struktur teks editorial terdiri atas yang pertama, masalah atau pernyataan pendapat. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Kemudian kalau ciri-ciri kebahasaannya, di dalamnya banyak menggunakan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Kenapa aku nanya ya tidak butuh jawaban mah? Karena kalimat retoris itu sebenarnya hanya bentuknya itu penegasan ya. Jadi si penanya pun sudah tahu jawabannya apa. Kemudian menggunakan kata-kata populer. Teks editorial tadi mengangkat isu yang aktual. Kalau isunya aktual, otomatis banyak menggunakan kata-kata yang populer. Kemudian menggunakan kata ganti petunjuk. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan konjungsi kausalitas atau kata penghubung yang menyebabkan hubungan sebab akibat. Nah, rancangan teks editorial. Bagaimana kalau kita menyusun sebuah teks editorial? Tahapan apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama, mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Jadi harus aktual dan harus menarik. Kemudian yang kedua, mengimpulkan informasi dan fakta, meliputi laporan objektif dan melakukan riset. Yang ketiga, menganalisis masalah yang telah diangkat. Keempat, memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Yang terakhir, menulis kurang lebih 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Nah, langkah-langkah menyunting teks editorial. Selain tadi membuat teks editorial, kita juga harus belajar untuk menyunting sebuah teks editorial. Jadi kita tahu letak kesalahannya di mana nih. Yang pertama, ketika kita akan menyunting sebuah teks editorial, kita harus membaca kalimat demi kalimat untuk menemukan kesalahan penggunaan ejaan, pemilihan kata, ataupun pola kalimat. Kemudian yang kedua, membenarkan kesalahan penggunaan ejaan tersebut dan memperbaiki kalimat yang tidak tepat. Yang ketiga, memeriksa keterpaduan antar paragraf untuk menemukan kesalahan. Jadi nyambung nggak sih paragraf 1, 2, 3, dan selanjutnya. Kemudian yang keempat, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang paragraf yang tidak padu atau menempatkan paragraf pada urutan yang tepat atau menambahkan paragraf di antara paragraf yang tidak runtut. Nah, sekian materi mengenai teks editorial. Nanti selain video ini, Ibu akan kirimkan modulnya. Semangat, mudah-mudahan dengan adanya video ini, materi teks editorial lebih mudah dipahami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.